Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Nah, hari ini saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 2, di mana firman Tuhan berkata sebagai berikut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Segala puji kita harus kembalikan kepada Tuhan dan syukur kita karena Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Dia ada di suatu tempat untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam hidup ini kita membutuhkan tempat atau fasilitas. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita harapkan, kita ingin, kita bisa difasilitasi. Kita mendapatkan perhatian, kita mendapatkan tempat, kita mendapatkan prioritas, kita mendapatkan hal-hal yang penting menurut kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus ingatkan kepada orang-orang percaya bahwa Dia menyediakan tempat untuk kita. Kalau tidak, Dia akan beritahukan tidak ada tempat. Karena itu Dia katakan tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jika tidak, Dia pasti akan beritahukan. Fasilitas itu tidak ada untuk Anda. Nah, kita bersyukur bahwa ternyata Yesus tahu apa yang Dia harus perbuat untuk kita orang percaya, yaitu menyediakan tempat bagi kita dalam suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama Bapa kita yang di sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa fasilitas itu penting. Saya kenal ada beberapa orang yang pernah menjadi jemaat kami, sehingga dia pensiun dan dia sudah tidak punya fasilitas. Pada waktu dia masih berkarya, dia punya fasilitas yang kita dapat gunakan jika kita ingin mengadakan perjalanan. Pada tahun 70-an, sarana transportasi tidak seperti yang ada di tahun 2000-an. Karena pada tahun 70-an, kami harus naik kapal laut dari Makassar entah ke Sulawesi Tengah, ke Palu, ke Manado, pergi Kendari ke Maluku, ke Surabaya, Jakarta. Kita umumnya menggunakan fasilitas yang memadai pada saat itu, yaitu kapal laut. Dan kita bersyukur ada anggota yang bekerja di perhubungan laut, sehingga kapan saja kita mau berangkat, tujuan mana saja, jika ada kapal, maka kita dapat fasilitas untuk berangkat tanpa membayar sedikit pun. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membantu. Lebih hamba-hamba Tuhan, lebih orang-orang, anak-anak yang mau pergi sekolah, mereka mendapatkan fasilitas yang begitu nyaman sehingga kapan saja mau berangkat bisa berangkat. Bahkan kami pernah menyeberang dari daratan Sulawesi pergi ke Pulau Selayar
karena ada jemaat yang bekerja di perhubungan laut, kami tidak perlu bayar. Kami naik feri dengan kendaraan bermotor roda 4, pergi pulang semua dijamin dengan fasilitas. Nah, itu hanya bisa terjadi jika ada sarananya, jika ada kapalnya. Fasilitas boleh ada, tapi kalau tidak ada kapal, maka kita tidak akan pernah berangkat. Kita bersyukur bahwa Yesus beritahukan bahwa tempat itu ada, dan Dia sedang menyediakan tempat itu untuk kita. Jadi kita bersyukur bahwa di dalam Kristus kita bukan hanya punya fasilitas, tetapi kita punya kepastian untuk mencapai kehidupan yang kekal bersama Bapa kita di sorga. Karena yang menyediakan tempat bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ada orang dalam, bukan karena kita punya pengorbanan, tetapi karena Yesus yang diberikan oleh Bapa untuk kita, menebus dosa kita, mengampuni kesalahan kita, maka kita pun mendapatkan kesempatan, bukan hanya pengampunan, tetapi kita mendapatkan hak istimewa untuk tinggal di dalam fasilitas yang luar biasa yang disiapkan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan itulah sebabnya, karena tujuan itu, karena arah itu sudah jelas, maka Paulus pernah mengingatkan bahwa aku selalu melupakan apa yang sudah aku lewati. Dia sudah ada di belakang, aku tidak anggap. Aku selalu fokus kepada hal yang ada di depanku, karena dia tahu apa yang ada di depan dia yang disediakan Allah baginya. Sebab itu di dalam membawa kehidupannya, Paulus adalah seorang yang tidak membuang-buang waktunya karena merasa nyaman sudah ada tempat, karena merasa puas sudah punya fasilitas. Tetapi orang ini bekerja lebih giat. Orang ini jika dia adalah seorang petinju, maka tidak ada satu ayunan pukulannya yang meleset. Jika dia berlari, dia tidak lari santai, tapi dia berlari dengan begitu rupa seakan-akan dia sudah mau mencapai garis finish. Kenapa dia begitu bergairah? Karena dia melihat fasilitas itu. Dia melihat tujuan yang begitu luar biasa yang disiapkan Allah baginya. Nah, tujuan itu membuat Paulus melatih tubuhnya. Untuk apa dia melatih tubuhnya? Supaya tubuhnya itu jangan menjadi penghambat sehingga dia tidak mencapai tujuan. Dia melatih tubuhnya dan dia kuasai tubuhnya, sehingga dari upaya-upaya itu Paulus pada saat terakhir dia katakan, akhirnya aku sudah capai. Walaupun sejauh ini aku belum sempurna, tetapi aku sudah mencapai bahagian yang aku harus tempuh untuk aku mencapai fasilitas yang sudah disiapkan oleh Yesus bagi dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia sudah menyediakan tempat. Dia menyediakan sarana untuk kita. Yang menjadi persoalan, apa yang kita sudah perbuat untuk mendekatkan diri kita kepada sarana yang disiapkan itu, untuk membawa kita menikmati fasilitas itu. Ataukah kita hanya bersenang-senang karena kita sudah punya fasilitas, tapi tidak ada kapal yang bisa membawa kita ke sana?
bisa punya tiket, tapi kita tidak bisa berangkat karena tidak ada pesawat. Apa gunanya? Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus mengingatkan. Dia bukan hanya menyediakan tempat, tetapi Dia adalah jalan untuk sampai ke sana. Sebab itu Dia berani katakan, ada tempat, karena itu Dia siapkan jalan untuk kita menikmati fasilitas itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bagaimana Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus kami, bahkan Engkau menyiapkan fasilitas bagi kami, yaitu tempat yang penuh dengan sukacita. Dan Engkau begitu terus terang bahwa masih ada tempat bagi kami. Bapa, tolong kami yang akan pergi bekerja, berbisnis, sekolah, maupun yang tinggal di rumah, supaya dalam kehidupan kami setiap hari, kami tidak salah arah, tapi karena tuntunan dan pimpinan Tuhan, kami boleh mengarahkan tujuan kami dengan jelas, sehingga dari hari ke hari kami dapat mengerti bahwa kami makin mendekatkan diri kami kepada tujuan panggilan yang Allah sediakan bagi kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, Engkau bawa kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, karena Engkau-lah yang menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau jugalah yang menyediakan jalan itu bagi kami untuk kami sampai ke sana. Bahkan Engkau juga sudah berkata, Engkau memberikan teladan supaya kami mengikuti teladan itu untuk mencapai tujuan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, roh, jiwa, tubuh kami sepanjang hari ini, supaya kami semua tetap konsentrasi dan penuh perhatian dengan rencana Allah yang indah dan luar biasa bagi kehidupan ini, sehingga hidup ini tidak sia-sia, tapi hidup ini mempermuliakan Tuhan. Karena kami percaya tempat yang penuh dengan sukacita Engkau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Biarlah sepanjang hari ini Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.